Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional masjid pada malam kemarin sebesar Rp2.736.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar Rp307.000. Adapun sumbangan pembangunan masjid dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Jadi total sumbangan pembangunan masjid dari Januari 2025 sampai sekarang sebesar Rp7.340.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar Rp2.843.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa bersama pada tanggal 16 Maret, silakan menulis keterangannya di amplop. Begitu pula bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa juga tulis keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Muhammad Irfan, keluarga Ibu Misna, keluarga Bapak Misbahuddin, keluarga Ibu Haja Bungatan. Kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa pada sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Mustamin LC MPD. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa na rekaman? Saya ibu kasih semua Pak, Bu. Lagi. Semangat kuliah meskipun kita jamaahnya sedikit ya, bukan berarti kita tidak semangat. Apalagi sekarang masih baru melewati 10 awal. Baru 10 awalnya dorong lagi. Mungkin kalau masih bisa 10 terakhir deh nama sana ngasih. Allah Akbar. Ingat Pak, Bu. Salam itu apa? Doa. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab, kita perhatikan itu salam artinya Allah Akbar. Mungkin kita akan semakin semangat menjawab dan memberikan salam. Iya.
Kenapa kita malas menjawab salam, malas memberikan salam? Kenapa? Karena tidak adanya ilmu sehingga kita tidak paham nilai dan keutamaannya. Ya, saya ulangi deh. Semoga semakin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau kita semangat saling semangat. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi syahri Ramadan wa fataha abwabal jinan wa safada asyayatin wa ataqal mu'minina minan niran. Wassalatu wassalamu ala khairi man shalla wa shoma wa qara'a al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dua nikmat, yang mana dua nikmat ini yang paling banyak dan paling sering dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dilalaikan dan dilupakan oleh orang. Bukan sebagai orang tapi semua orang. Apa itu? As-sihhat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak ada orang memahami betapa indahnya, betapa mahalnya kesehatan kecuali dua orang yang sakit dan orang yang berkunjung ke rumah sakit. Kalau mau kita tahu betapa pentingnya mahalnya sehat, coba jalan-jalan ke rumah sakit ya. Apalagi nanti dekat ya, rumah sakit ya. Salam dan salam terlalu pula kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya ingin bertanya kepada jamaah dulu. Apa yang paling berat dalam sebuah amalan? Ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak, ada yang bisa jawab? Ini anak-anak tidak akan pernah saya tanda tangan kecuali sebentar tahu apa judulnya dan apa isinya. Bukan semua isinya tapi poin-poinnya. Pertanyaan pertama, apa yang paling berat dalam sebuah amalan? Ada yang tahu? Ya? Apa? Ayo, lupa judul malam ini. Saya kira ada judulnya semua. Yang paling berat bukan angkat beban, bukan jalan 80 kilo, bukan. Yang paling berat bukan itu, bukan bangun sholat subuh, bukan. Yang paling berat dalam sebuah amalan adalah istiqomah. Iya, istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu berat. Makanya itu setiap kita sholat, apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang yang ketika tidak belajar bahasa Arab mengartikan mustaqim jalan yang lurus, tidak belok-belok. Betul. Tapi yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, istaqim itu dari kata istaqama yastaqimu, istiqamatan mustaqim. Lurus, tidak belok-belok. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir At-Tabari dikatakan meminta terus jalan ke istiqomahan. Ketika kita sudah berada di atas hidayah, berada di atas kebaikan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dituntun terus dalam kebaikan supaya tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Itu namanya mustaqim atau istiqomah. Makanya istiqomah berat. Kalau kita ambil secara bahasa, jamaah sekalian, ketika kita belajar bahasa Arab, ini saya sering singgung kenapa? Ya, saya belajar bahasa Arab dan kita takjub dengan kehebatan Al-Quran ketika belajar bahasa Arab. Istiqomah kita tadi sudah jelaskan dari kata istiqomah yastaqimu istiqomatan. Istiqomah ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Hampir semua bahasa ini bukan bahasa Indonesia. Bahasa itu bahasa Serapan. Dan paling banyak diserap bahasa apa? Bahasa Arab. Kursi, ada bagi Pak Haji, itu bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Arab, kursium.
masjidun, kitab, kita memiliki kitab no. Kitab itu bahasa Arab. Ya. Diambil dari itu. Kalau para ulama mendefinisikan istiqomah adalah secara bahasa artinya i'tadala. Selalu tegak, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kata para ulama istiqomah adalah as-sabat 'ala dini kulli. Istiqomah itu adalah selalu berpegang teguh, tidak goyah dalam seluruh perkara agama. Makanya istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu berat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan dan kata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini orangnya buta. Tapi ketika dia mengajar di atas semua muridnya, orang dengan suaranya, ta'al, suruh masuk. Orang buta tapi paham. Ya. Syekh bin Baz mengatakan jangan pernah lupakan ketika kita sujud 3 doa. Mungkin ada di jamaah lain tahu, tidak apa-apa. Sebagai tambahan juga dalam murojaah. Jangan pernah lupakan doa ini ketika sujud, tapi jangan dijaharkan, cukup dalam hati. Karena bukan bacaan salat. Apa itu doanya? Nabi juga berdoa ini ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan selalu dituntun oleh malaikat Jibril dan berdoa. Yang namanya hati yang sekalian tidak ada yang tahu. Makanya itu bahasa Arabnya hati apa? Qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Karena qalbun ini artinya adalah sering terbalik, sering berubah. Hari ini bilang A, besok insya Allah kita puasa bersama, besok maaf saat ini. Atau lagi besok bilang A, besoknya bilang B. Itulah hati. Makanya dikatakan hati karena sering berubah. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikukuhkan ya muqallibal qulub, wahai yang maha pembolak-balik hati. Allah yang membolak-balikkan hati. Karena ada juga sebab sabbit qalbi ala dini. Teguhkan hatiku di atas agama. Kemudian jemaah sekalian, itu pengertian istiqomah. Ada banyak sebenarnya cara-cara kita agar bisa istiqomah, tapi ada satu cara, dan ini cara yang ketika saya teliti, ketika saya baca buku para ulama dan buku-buku lainnya, dan semua saya mendengar dari semua ceramah-ceramah syekh, satu kuncinya ternyata. Jadi supaya tidak terbang kemana-mana kan, satu kuncinya itu istiqomah, yaitu selalu senantiasa menjadi hamba yang ikhlas. Tidak tahu kalau mungkin ceramah sebelumnya sudah ada tentang ikhlas, tapi saya sini tekankan ada 3 poin kita harus pahami dari ikhlas. Secara bahasa, kembali lagi kita harus mengerti pertama pengertian ikhlas. Apa itu ikhlas? Jemaah sekalian sudah kita tahu. Secara bahasa dari kata akhlas wa yukhlisu ikhlasun khalis, artinya murni. Sofa wa zala anhu syai'u. Ikhlas itu adalah secara bahasa dia murni dan terlepas dari campuran apapun. Misalnya kita mengatakan dalam bahasa Arab al-asalu al-khalis, madu yang murni artinya adalah madu yang tidak ada campurannya sama sekali kecuali madu itu sendiri. Kemudian secara istilah ikhlas itu artinya adalah ifradullah ta'ala bil qasdi fi ta'ati wal ibadah. Ikhlas itu adalah senantiasa dan selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuan dalam hidupnya, dalam beribadah dan ketaatan. Itu dimaksud dengan ikhlas. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Itu ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? Yang pertama memang adalah agar istiqomah. Karena orang yang ikhlas itu jamaah sekalian tidak akan digoda oleh setan. Nah, salah satu penghalang orang istiqomah adalah selalu terhasut dengan bisikan-bisikan setan. Tapi setan sendiri kasih kita info bahwa orang yang ikhlas itu tidak digoda. Sebagaimana kata
Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Di ayat lain an-siratal mustaqim. Iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dia meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya. Kemudian berjanji kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak Adam dan menjadikan kejelekan kejahatan itu terasa indah. Kemudian dia berkata setan, kecuali satu yang tidak bisa disesatkan oleh setan, yaitu illa ibadaka minkumul mukhlasin, kecuali hambamu yang senantiasa beribadah ikhlas kepadamu. Makanya penting sekali ikhlas, menjaga keikhlasan. Kemudian yang terakhir ya mas kalian, yang ketiga, kenapa kita harus ikhlas atau bagaimana caranya menjadi orang yang ikhlas? Tips menjadi orang yang ikhlas, yang pertama adalah menuntut ilmu, belajar kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu bagaimana menjadi orang ikhlas. Seperti sekarang, kita tahu tentang arti ikhlas, arti istiqomah. Dengan cara bisa baca buku, dengan seperti sekarang ini, kita bisa mengetahui dengan cara mendengarkan kajian atau mendengarkan ceramah. Itu salah satu cara kita menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak doa. Tadi sudah kita terangkan di awal. Yang kedua, doa ketika sujud, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kita ketika membaca Al-Fatihah, yang cepat-cepat hayati itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan keistiqomahan supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Ya, semua ibadah itu potensi riaknya tinggi, kecuali puasa. Karena tidak ada yang mengetahui bahwa kita puasa kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya mas sekalian, bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas agar tetap istiqomah? Selalu muhasabah diri. Terkadang penyakit itu harus didiagnosa, harus dicek, harus diperiksa. Kenapa? Supaya tahu apa penyakitnya, apa obatnya, dan bagaimana penanganannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan 3 ciri orang yang terkena riya atau orang yang tidak ikhlas, dan ini merupakan tanda orang terhalang dari istiqomah. Kata beliau, lil murai salatu alamat. Orang yang riya atau orang yang tidak ikhlas itu ada 3 tandanya. Apabila tanda ini ada di salah satunya di antara kita, di hati kita, maka kita termasuk orang yang riya. Kata beliau, yaksalu idza kana wahda. Dia itu malas ketika sendirian. Malas ke beribadah kalau sendiri di rumah, apalagi sendirian, tidak ada yang ajak, malas ke beribadah. Dan ini ciri orang munafik. Wa yanshatu idza kana finnas. Kemudian dia sangat rajin beribadah ketika berada di ramai atau banyak orang. Yang ketiga, wa yazidu fil amali idza usniya alaihi. Yang ketiga ini cirinya, dia itu ketika dipuji semangat beribadah. Tahu Pak, 3 imposanya, tahu Pak, Masya Allah, rajin salat tarawih, semangat beribadah. Tapi wa yanqusu idza rumma, akan tetapi ketika dia dicela, dia menuruni semangat ibadahnya, bahkan meninggalkan ibadah. Nah ini naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat kita. Semoga Allah memperbaiki amalan-amalan kita dan memberikan kita taufik untuk bisa selalu mengamalkan perkara yang Allah ridai dan perkara yang Allah cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu jalan keistiqomahan agar kita tetap selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.